Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini saya akan membawakan renungan berdasarkan bahan MTPJ Sinode Gemim tanggal 24 sampai 30 November tahun 2024 dengan bacaan Alkitab terdapat pada Sakaria pasal 8 ayat 1 sampai ayat 19 yang berkata demikian. Keselamatan bagi Israel. Datanglah firman Tuhan semesta alam, bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku berusaha untuk Sion dengan kegiatan yang besar dan dengan kehangatan amarah yang besar. Beginilah firman Tuhan. Aku akan kembali ke Sion dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota setia dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut gunung kudus. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akan ada lagi kakek-kakek dan nenek-nenek duduk di jalan-jalan Yerusalem, masing-masing memegang tongkat karena lanjut usianya. Dan jalan-jalan kota itu akan penuh dengan anak laki-laki dan anak perempuan yang bermain-main di situ. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kalau pada waktu itu sisa-sisa bangsa ini menganggap hal itu ajaib, apakah aku akan menganggapnya ajaib? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku menyelamatkan umatku dari tempat terbitnya matahari sampai kepada tempat terbenamnya, dan aku akan membawa mereka pulang supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kuatkanlah hatimu, hai orang-orang yang selama ini telah mendengar firman ini, yang diucapkan para nabi sejak dasar rumah Tuhan semesta alam diletakkan untuk mendirikan bait suci itu. Sebab sebelum waktu itu tidak ada rezeki bagi manusia, juga tidak bagi binatang, dan karena musuh tidak ada keamanan bagi orang yang keluar dan bagi orang yang masuk. Lagi pula, aku membuat manusia semua bertengkar. Tetapi sekarang, aku tidak lagi seperti waktu dahulu terhadap sisa-sisa bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Melainkan aku akan menabur damai sejahtera. Maka pohon anggur akan memberi buahnya, dan tanah akan memberi hasilnya, dan langit akan memberi air embunnya. Aku akan memberi semuanya itu kepada sisa-sisa bangsa ini sebagai miliknya. Dan kalau dahulu kamu telah menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa, hai kaum Yehuda dan kaum Israel, maka sekarang aku akan menyelamatkan kamu, sehingga kamu menjadi berkat. Janganlah takut, kuatkanlah hatimu. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Kalau dahulu aku telah bermaksud mendatangkan malapetaka kepada kamu ketika nenek moyangmu membuat aku murka, dan aku tidak menyesal, firman Tuhan semesta alam, maka pada waktu ini aku kembali bermaksud berbuat baik kepada Yerusalem dan kepada kaum Yehuda. Janganlah takut. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain, dan laksanakanlah hukum yang benar, yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Janganlah merancang kejahatan dalam hatimu seorang terhadap yang lain, dan janganlah mencintai sumpah palsu, sebab semuanya itu kubenci. Demikianlah firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan semesta alam kepadaku, bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Waktu puasa dalam bulan yang keempat, dalam bulan yang kelima, dalam bulan yang ketujuh, dan dalam bulan yang ke-10 akan menjadi kegirangan dan sukacita, dan menjadi waktu-waktu perayaan yang menggembirakan bagi kaum Yehuda. Maka cintailah kebenaran dan damai. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, bacaan kita saat ini menggambarkan keadaan Israel yang diselamatkan. Keselamatan Israel akan terjadi dalam dua penggenapan. Yang pertama adalah yang bersifat sementara,
Itu ketika umat Israel pulang di bawah pimpinan Zerubabel dan Yosua imam besar. Tetapi mereka masih menantikan penggenapan kedua atau yang terakhir, yaitu kedatangan Sang Mesias. Sang Mesias inilah yang akan memulihkan segala sesuatu di Israel. Dia yang akan membawa umat Israel kembali untuk setia kepada Allah, dan dialah yang akan membawa kerajaan damai itu sampai ke seluruh dunia. Penggenapan yang pertama menjadi awal dari penggenapan yang kedua. Israel harus kembali dulu ke daerah mereka, dan bait suci harus dibangun dulu. Barulah Kristus datang menyatakan kerajaannya di tengah-tengah Israel. Di ayat kedua dikatakan bahwa yang akan bekerja giat untuk memulihkan kembali Israel adalah Tuhan sendiri. Dialah yang berusaha untuk Sion dengan kegiatan yang besar. Tuhan akan memulihkan mereka bukan hanya secara fisik saja. Tuhan tidak hanya membuat mereka kembali ke daerah mereka dan membuat mereka memiliki kembali bait suci, tetapi Tuhan juga membuat hati mereka kembali kepadanya. Tuhan membuat mereka menjadi setia sehingga seluruh bangsa-bangsa akan melihat dedikasi Israel bagi Tuhan dan kesetiaan Tuhan yang mengasihi mereka. Ini boleh kita baca dalam ayat ketiga. Kesetiaan Tuhan akan menjadi nyata dengan usia panjang dari orang-orang Israel. Usia panjang tentu saja tidak berguna jika dihabiskan di pembuangan. Karena itu di ayat 4 menggambarkan bahwa kesetiaan Tuhan terus menyertai orang Israel yang telah menjadi tua sekalipun. Damai sejahtera di Israel inilah yang Tuhan kerjakan dengan kegiatan yang besar agar Sang Mesias dapat menyatakan pelayanannya di bumi ketika genap waktunya. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, dalam ayat 9 dan 10 ingin mengontraskan keadaan Israel pada waktu mereka akan dibuang dengan pada waktu mereka kembali dari pembuangan. Inilah perbandingan yang harus terus diingat agar orang Israel sadar betapa besar anugerah yang tengah mereka terima dari Tuhan. Mereka diberikan anugerah besar setelah sebelumnya ditimpa murka yang besar oleh Tuhan. Perbandingan antara murka Tuhan waktu Israel dibuang dengan firman yang lemah lembut dan penuh penghiburan yang diberikan Tuhan pada waktu mereka kembali dari pembuangan akan membuat Israel sadar bahwa betapa besar kasih dan pengampunan Tuhan bagi mereka. Seperti orang yang menikmati tenangnya langit sehabis hujan badai, langit yang tenang itu terasa sangat tenang karena sebelumnya langit penuh dengan angin kencang, hujan lebat dan petir saling menyambar. Demikian juga ketenangan firman Tuhan yang berbicara kepada mereka ketika mereka kembali dari pembuangan terasa sangat lembut jika dibandingkan dengan segala seruan murka Tuhan sebelum mereka dibuang. Tuhan bukan saja menjanjikan pemulihan bagi Israel, Dia juga menjanjikan kehidupan yang sejahtera dan penuh damai kepada Israel. Tuhan berjanji akan membuat mereka makin kokoh, penuh dengan keceriaan dan sukacita, jauh dari segala malapetaka dan bahaya dari bangsa-bangsa sekitar mereka, dan seluruh bangsa akan berebutan ingin menjadi salah satu dari orang Israel karena mereka melihat betapa besar kemurahan Tuhan yang Maha Kuasa bagi orang-orang Israel. Tetapi segala janji Tuhan ini bersyarat. Seluruh Israel harus mempertahankan hidup yang bersih dan suci. Inilah yang Tuhan inginkan. Hidup yang bersih dan suci, sehingga seluruh berkat dan janji yang Tuhan akan curahkan boleh diterima oleh mereka dengan berlimpah. Anugerah Tuhan memang diberikan dengan cuma-cuma, tetapi respons terhadap anugerah ini akan menentukan apakah anugerah itu akan dijalani dengan kelimpahan berkat dan penyertaan Tuhan atau tidak. Jika Israel setia melakukan yang benar, adil dan hidup dengan penuh kesetiaan kepada Tuhan dan belas kasihan kepada yang lemah,
maka Tuhan akan memberikan kelimpahan janjinya untuk menyertai Israel yang telah diberikan anugerah boleh kembali dari pembuangan. Saudara-saudara yang Kristus kasih, apa yang boleh kita petik hikmah dari perenungan saat ini? Yaitu Tuhan menyertai umatnya dengan kesetiaan yang begitu besar. Apakah kita sudah menyadari hal ini sedalam-dalamnya? Berapa banyak kita sudah mengecewakan Tuhan? Berapa besar dosa kita kepada Tuhan? Berapa besar kecemaran kita sehingga nama Tuhan dipermalukan? Tetapi saudara, walaupun Tuhan akan menghukum setiap pelanggaran, Dia tidak akan pernah menghilangkan kasih karunia-Nya kepada kita. Bukan karena kita layak, melainkan hanya karena kesetiaan Tuhan Yesus yang menjalani hidup yang sempurna dan yang rela mati dipaku di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Biarlah kita ingat terus bahwa seharusnya kitalah yang dibinasakan oleh Tuhan. Jika kita yang seharusnya dimurkai sekarang dikasihi dengan kasih yang begitu besar, tentu kita tidak akan mungkin lagi terus menolak dan tidak peduli kepada Tuhan. Kita akan menjadi orang-orang yang begitu bersyukur dan mengasihi Tuhan yang telah memberikan cinta kasih-Nya dengan berlimpah. Kasih Tuhan yang diberikan kepada kita, seperti juga diberikan kepada bangsa Israel yang kembali dari pembuangan, adalah kasih yang akan membentuk dan menggerakkan hati kita untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi hidup yang berkenan kepada-Nya. Inilah konsep yang harus kita ketahui. Tuhan memang mengasihi kita, tetapi Dia tidak mengasihi dosa-dosa kita. Dia tidak pernah menoleransi dosa kita. Dia tidak pernah mengabaikan satu pun perbuatan cemar yang tidak akan dihukum. Allah sangat membenci dosa dan menghukum dosa. Itulah sebabnya setelah kita ditebus, kita tidak diizinkan hidup di dalam dosa. Kecemaran yang menjijikkan itu hanya akan menyengsarakan hidup kita dan menjauhkan kita dari Tuhan. Orang-orang yang kembali dari pembuangan dituntut untuk memperjuangkan hidup yang bersih, yang mengasihi, adil dan penuh dengan kebenaran Tuhan. Apakah mereka sanggup? Sebenarnya mereka tidak sanggup, tetapi mereka harus berjuang untuk sanggup hidup bagi Tuhan. Karena hanya dengan cara itulah nama Tuhan akan dipermuliakan di seluruh dunia, yaitu jika orang-orang percaya sekarang hidup di dalam cara hidup yang tidak bercacat dan terus setia di dalam mengikuti Tuhan. Ini pun berlaku bagi kita sekarang ini. Kita harus meninggalkan dosa. Kita tidak pernah boleh menoleransikan dosa, karena Tuhan akan menuntun kita semua satu demi satu dengan pimpinan Roh Kudus. Bimbingan Tuhan inilah yang akan membuat seseorang bukan hanya mendapatkan anugerah keselamatan, tapi juga mendapatkan anugerah hidup yang benar dan mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.